Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Nala. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik muatan ilmu pengetahuan sosial. Yang akan Bunda Nala sampaikan yaitu tentang upaya dan kerjasama mempertahankan kemerdekaan. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang proklamasi kemerdekaan, nah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang upaya dan kerjasama mempertahankan kemerdekaan, itu setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta, ternyata bangsa asing ingin kembali lagi menguasai negara Indonesia. Nah, rakyat Indonesia pun menjadi geram dan marah. Pada saat itu ada beberapa pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pertempuran yang pertama yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yaitu pertempuran Medan Area. Bunda, kenapa disebut pertempuran Medan Area? Karena pertempuran ini terjadi di kota Medan, yaitu di Sumatera Utara, di mana tentara Sekutu dan Belanda kembali lagi ingin menguasai Indonesia, yaitu tepatnya di kota Medan. Namun pada saat itu para pemuda mencegah para pemuda juga berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Nah, untuk mengurangi pergerakan para pemuda Indonesia pada saat itu, tentara Sekutu dan Belanda membuat papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Itu di sepanjang jalan kota Medan. Kemudian pertempuran yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini terjadi di kota Semarang yaitu pada tanggal 20 Oktober 1945, di mana rakyat Indonesia kembali lagi berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Pada saat itu tentara Sekutu bersama juga dengan Nica ini adalah pasukan semi militer Belanda ingin menguasai kota Semarang. Tokoh yang terkenal pada pertempuran Ambarawa ini yaitu Kolonel Sudirman, di mana beliau menerapkan taktik serangan mendadak di berbagai sektor dan juga penyerangan di dua sisi hingga musuh menjadi terkurung. Hingga untuk mengabadikan momen tersebut dibangunlah sebuah monumen yaitu Palagan Ambarawa. Kemudian pertempuran yang ketiga yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, pada saat tentara Inggris dan juga Sekutu sampai di kota Bandung yang bersama juga dengan Nica. Nah, pada saat itu rakyat Indonesia bersama juga dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat mencoba untuk menyerang melakukan berbagai penyerangan ke markas Sekutu di kota Bandung. Namun tentara Sekutu memberikan ultimatum kepada Gubernur Bandung untuk segera menyerahkan kota Bandung. Hingga pada saat itu TRI, Tentara Republik Indonesia, yaitu sebelumnya TKR berganti nama menjadi TRI, melakukan operasi yang disebut juga dengan Operasi Bumi Hangus, yaitu membumi hanguskan Bandung bagian selatan yang dilakukan oleh TNI dan juga rakyat Indonesia. Tentara Sekutu tidak menggunakan fasilitas yang ada di kota Bandung. Kemudian kita juga tahu pertempuran yang selanjutnya dikenal juga dengan pertempuran Surabaya. Artinya ini terjadi di kota Surabaya yang dipimpin oleh Budi Utomo dan juga area-area Surabaya, orang-orang Surabaya, di mana mereka pun sama berhasil mempertahankan kemerdekaan. Jadi dari berbagai pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia semuanya mengalami kemenangan. Itu karena adanya kerjasama dari seluruh lapisan rakyat Indonesia. Artinya mereka mampu bekerja sama dengan baik dengan semangat persatuan, yaitu ingin mempertahankan kemerdekaan hingga kemerdekaan pun bisa dipertahankan. Nah, itu pembahasan Bunda tentang upaya dan kerjasama dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya di tema 2 yaitu subtema 3. Bunda akan menyampaikan tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan Indonesia dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Yang akan Bunda sampaikan terlebih dahulu yaitu tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan Indonesia. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, rakyat Indonesia sudah mulai melakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan pertama yaitu di bidang pendidikan. Jika pada masa penjajahan rakyat Indonesia mengalami penindasan, hanya kalangan bangsawan saja yang mampu sekolah dan juga hanya kaum laki-laki saja yang boleh sekolah. Namun setelah kemerdekaan,
Maka setiap warga negara Indonesia, baik pria, wanita, itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang selanjutnya, pembangunan di bidang perekonomian. Nah, jika selama penjajahan rakyat Indonesia mengalami banyak kesengsaraan, seperti tanam paksa, kerja rodi atau rumusah, hingga menyebabkan banyak berjatuhannya korban jiwa. Namun setelah diumumkannya kemerdekaan, maka perekonomian di Indonesia pun sudah mulai bangkit gitu ya. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak melakukan kegiatan ekonomi. Ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia yang sebelum-sebelumnya mengalami penindasan. Hingga ini sesuai juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kemudian pembangunan yang ketiga yang dilakukan yaitu di bidang sosial. Nah, jika pada masa penjajahan gitu ya, rakyat Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok. Namun setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kesejahteraan memang tugas dari pemerintah, namun kita juga sebagai rakyat harus ikut terjun dalam mensejahterakan rakyat. Contohnya yaitu seperti membuka lapangan pekerjaan. Ini dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan yang kedua, selain dari membuka lapangan kerja, yaitu dengan adanya hidup rukun. Ketika rakyat Indonesia hidup rukun, maka kita akan mampu bekerja sama, hingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia mampu terpenuhi. Kemudian materi yang selanjutnya itu tentang upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, ketika awal-awal kemerdekaan, pemerintah membuat beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu ada kebijakan ORI atau Uang Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah Indonesia melarang penggunaan mata uang nica ya berlaku di Indonesia karena sudah digantikan dengan adanya ORI atau Uang Republik Indonesia yang menjadi alat tukar resmi Indonesia. Kemudian kebijakan yang kedua adanya konferensi ekonomi. Ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Darmawan Mangunkusumo, di mana Menteri Kemakmuran ini mengundang para pejabat daerah, para kepala daerah yang ada di daerah Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Tujuannya yaitu untuk membahas permasalahan-permasalahan ekonomi gitu yang ada di Indonesia, hingga kemudian ada konferensi ekonomi yang kedua itu tanggal 6 Mei 1946. Ini sama juga untuk membahas permasalahan ekonomi negara, pendapatan negara, kemudian ketenagakerjaan, distribusi, dan juga penstabilan harga barang. Nah, kebijakan yang ketiga yaitu pinjaman nasional. Ini diusulkan oleh Menteri Keuangan yakni Surahman, di mana program ini dengan dibangunnya Bank Tabungan Pos. Tugas dari Bank Tabungan Pos ini adalah untuk menyalurkan pinjaman kepada rakyat, sehingga rakyat mampu percaya kepada pemerintah, dan juga menyalurkan pinjaman juga berupa rumah gadai. Sama juga tujuannya yang pertama adalah untuk mengumpulkan dana dan juga untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah. Kemudian kebijakan yang keempat yaitu Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Nah, ini dirancang oleh Menteri Kemakmuran yakni Akagani. Nah, beliau ini mengusulkan Badan Perancang Ekonomi, tujuannya adalah untuk menjadikan bangunan umum, kemudian juga perkebunan dan juga industri gitu ya menjadi milik negara. Kemudian juga mengambil perusahaan-perusahaan Jepang gitu ya sebagai ganti rugi bagi rakyat Indonesia. Nah, kemudian kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan rencana Kasimo. Kenapa disebut juga dengan rencana Kasimo? Karena yang mengusulkannya adalah Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu Kasimo. Nah, beliau mengusulkan produksi berjangka itu selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dan untuk meningkatkan produksi pangan bagi negara Indonesia. Nah, begitulah penyampaian materi ya tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan Indonesia dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya.